Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Alena dengan NIM 230207125 dari Prodi Psikologi, Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi semester 1. Saya di sini akan menjelaskan materi penyimpangan sosial tentang kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga tempat kekerasan sering terjadi adalah wadah dari suatu kehidupan penghuni yang terdiri dari berbagai status seperti suami istri, orang tua, anak, orang-orang yang punya hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga yang bersangkutan. Kekerasan dalam rumah tangga atau disebut KDRT merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan personal, di mana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan di antara orang yang sudah memiliki hubungan kekeluargaan dan umumnya terjadi pada suami istri sah atau pasangan serumah. Kekerasan ini juga dapat menimpa anak, orang tua, atau lanjut usia. Terdapat beberapa kekerasan fisik maupun verbal, serta dilatar belakangi oleh emosi, masalah ekonomi, pertentangan agama, ataupun seks. Kekerasan dapat memiliki tingkatan mulai dari yang ringan hingga berat seperti pemukulan, pencepikan, atau bahkan berujung kematian. Secara global, kekerasan dalam rumah tangga umumnya perempuan banyak mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Pemikiran Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa 1 dan 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Hal ini juga didukung bahwa laki-laki sering menggunakan kekerasan untuk membela diri. Dan banyak penelitian yang telah mendemonstrasikan korelasi antara tingkat kesetaraan gender dan laju kekerasan dalam rumah tangga di sebuah negara. Kekerasan dalam rumah tangga atau disebut juga KDRT adalah salah satu kejahatan yang jarang dilaporkan baik dari laki-laki maupun perempuan. Stigma sosial menyebabkan laki-laki yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sering diabaikan oleh penyediaan layanan kesehatan. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi ketika pelaku yakin bahwa ia berhak menggunakannya. Namun hal ini menyebabkan siklus antar generasi pada anak dan anggota keluarga lainnya yang mungkin beranggapan kekerasan dapat diterima atau dimanfaatkan. Seringkali orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak mengaku sebagai pelaku kekerasan ataupun korban kekerasan, dikarenakan mereka beranggapan itu adalah konflik keluarga yang tidak teradili. Kekerasan, persepsi, pengertian, dan dokumentasi kekerasan dalam rumah tangga sangat berbeda dari satu negara ke negara lain. Dan selain itu, kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi dalam konteks pernikahan paksa atau pernikahan anak. Dari pengertian tersebut, kita mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sering terjadi dan dampaknya sangat buruk bagi korban maupun anak, orang tua, dan sekitarnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga tidak terjadi dalam masyarakat biasa. Di kalangan artis maupun pejabat sering terjadi. Berikut adalah contoh-contoh berita kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Keluarga korban KDRT di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten kecewa dengan polisi yang belum juga menahan tersangka penganiaya istri. Seorang pegawai BNN diduga menganiaya istri di depan ketiga anaknya di Bekasi, Jawa Barat. Aksi kekerasan yang videonya beredar di media sosial ini sempat dilaporkan ke polisi. Selebgram asal Tulungagung Melisa Zara melaporkan suaminya ke polisi atas tindak pidana dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya di dalam sebuah mobil. Aksi KDRT disinyalir dipicu terbongkarnya perselingkuhan sang suami dengan teman pria yang pernah menjadi saksi pernikahan antara Melisa dan suami. Kabupaten Malang, Jawa Timur diduga tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga sang istri meninggal dunia. Diduga korban meninggal akibat dipaksa suaminya meminum cairan pembersih lantai. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Goa, Sulawesi Selatan berlangsung tegang. Pelaku yang menolak dibawa ke kantor polisi terus melawan dan memaki-maki petugas kepolisian. Ditemukan berjejer di kamar di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mereka diduga dibunuh oleh ayahnya sendiri. Saat jenazah para korban ditemukan, ibu mereka sedang dirawat di rumah sakit akibat dianiaya oleh terduga pelaku. Hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional SPHPN 2016 terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fiksi ataupun kekerasan seksual terdapat perempuan yang dilakukan oleh pasangan. Yang pertama ada faktor ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dikarenakan faktor ekonomi. Mengalami kekerasan fiksi ataupun verbal oleh pasangan. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan aspek pendidikan. Faktor ekonomi bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan kebutuhan rumah tidak terpenuhi dan menjadi keributan yang akhirnya terdapat kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, faktor pasangan. Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau kekerasan verbal dibanding perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri atau pasangan lain. Lalu, yang ketiga adalah faktor suami yang ketergantungan dengan minuman keras. Kondisi suami yang ketergantungan minuman keras atau miras
perempuan akan mengalami 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fiksi atau kekerasan verbal dibandingkan dengan suami yang tidak ketergantungan minuman keras. Begitu juga perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fiksi atau verbal dibandingkan tidak pernah mabuk. Dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tanpa kita sadari akan berdampak buruk bagi pelaku yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang sangat buruk dan mempengaruhi pada kehidupan. Nah, berikut adalah dampak-dampak yang akan terjadi pada korban KDRT. Yang pertama, depresi. Salah satu dampak paling umum yang akan terjadi pada orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yaitu kesehatan mental. Kondisi ini meliputi kesedihan kronis atau terus-menerus dan kehilangan minat pada hal-hal di sekitar, gangguan tidur, bahkan perubahan pola makan. Yang kedua, ada trauma. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan trauma berat pada korban yang mengalami KDRT. Trauma adalah efek kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental. Semacam ini merupakan salah satu bentuk kecemasan berat yang dapat muncul setelah terpapar peristiwa traumatis. Korban yang mengalami gangguan stres pasca trauma sering mengalami gejala seperti kilas balik, mimpi buruk, pikiran mengganggu, dan kewaspadaan berlebihan. Yang ketiga, isolasi dengan masyarakat. Efek psikologi dari KDRT bisa sangat dramatis sehingga para korban mulai mengasingkan diri dari orang yang dicintai dan anggota keluarga lainnya. Isolasi dapat dipengaruhi masalah mental lainnya seperti kecemasan. Korban kekerasan dalam rumah tangga mulai merasa putus asa dan kesepian serta mengalami kurangnya dukungan dari orang lain. Yang keempat, menyalahgunakan obat-obat. Untuk mengatasi masalah mental akibat KDRT, banyak korban beralih ke penyalahgunaan. Hal ini dikarenakan adanya trauma, penderita mental dan gejolak emosi bisa menjadi begitu parah, sehingga untuk mendapatkan kelegaan sementara, obat-obat atau alkohol bisa menjadi paripurna lara pada korban. Yang kelima, gangguan kecemasan. Efek umumnya lainnya akan dirasakan oleh penyintas KDRT adalah perkembangan kecemasan yang parah. Korban atau terus-menerus gelisah, sulit keputusasaan pada korban. Yang terakhir, percobaan bunuh diri. Itu dapat membuat individu tersebut beresiko terlibat dalam perilaku yang merusak diri sendiri. Sebab perasaan putus asa dalam diri mereka yang membawa mereka ke dalam emosi kronis seperti rasa bersalah dan kesepian. Oleh karena itu, mereka mungkin berpikir untuk bunuh diri dan melukai diri mereka sendiri. Kaitan dengan teori penyimpangan dalam sosiologi, kekerasan dalam rumah tangga dapat dikaitkan dengan teori penyimpangan sosial dalam sosiologi. Melalui beberapa perspektif, penyimpangan sosial adalah perilaku atau tindakan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa cara bagaimana KDRT dapat dikaitkan dengan teori penyimpangan sosial. Yang pertama ada teori labeling. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung menginternalisasi label atau stigmatisasi yang melekat pada mereka dalam konteks KDRT. Korban sering diberi label atau stigmatism sebagai pihak yang rentan atau lemah. Yang kedua ada teori kontrol sosial. Ini merupakan pentingnya mekanisme kontrol dalam mencegah perilaku penyimpangan. Dalam konteks KDRT, kurangnya kontrol sosial yang efektif atau kurangnya pencegahan hukum dapat menciptakan lingkungan di mana kekerasan dapat berkembang tanpa konsekuensi. Yang ketiga ada konflik sosial. Teori ini menyoroti pertentangan kepentingan dan ketidaksetaraan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam hubungan yang melibatkan KDRT, kekerasan seringkali merupakan bentuk ekspresi dari konflik kepentingan dan ketidaksetaraan kekuasaan antara pasangan. Yang keempat ada struktur sosial dan ketidaksetaraan. Teori penyimpangan sosial menyoroti peran struktur sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat dalam menciptakan konteks yang memungkinkan munculnya perilaku penyimpangan. Sekian materi yang saya sampaikan tentang materi penyimpangan sosial terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Mohon maaf bila ada kesalahan materi atau ucapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.